Bab 341, Murka Orang Benar. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tinggalkan saja aku, pinta Leah. Mereka mengejarku. Tidak, jawab Matthew sambil memegang tangan Leah dengan erat. Kau istriku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain mengambilmu dariku? Keduanya saat ini bersembunyi di dalam sebuah rumah kecil agar tidak ketahuan oleh para pengejar mereka. 1 jam yang lalu, mereka menggunakan gerbang teleportasi yang akan menghubungkan mereka ke kota bernama Westuen. Kota ini masih bermil-mil jauhnya dari Lon, tetapi gerbang teleportasi itu hanya bisa membawa mereka sejauh ini. Sebelumnya, mereka melihat beberapa pria berjubah hitam mengikuti di belakang mereka, tepat sebelum mereka memasuki gerbang teleportasi. Keduanya tidak mempedulikan mereka karena mereka adalah pasukan khusus Kerajaan Helan. Setidaknya, itulah yang dikatakan Pangeran Lionel kepada semua orang di ruang konferensi. Matthew mengira mereka hanya akan memeriksa kota-kota lain untuk melihat bagaimana keadaan para penyintas. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa orang-orang yang sama itu akan mencoba merebut istrinya darinya, setelah tiba di Westuen. Pertempuran sengit pun terjadi dan keduanya langsung dipukul mundur. Musuh mereka tidak hanya unggul dalam jumlah, mereka juga cukup kuat. Mayoritas orang di antara pria berjubah hitam berada di pangkat platinum, tetapi 4 dari mereka berada di pangkat mithril. Catatan penulis, pangkat platinum setara dengan binatang kelas B, sedangkan pangkat mithril setara dengan binatang kelas A. Matthew dan Leah baru berada di tahap tengah pangkat platinum, jadi mereka mudah dikalahkan oleh musuh mereka. Selama pertempuran, keduanya menyadari bahwa pria berjubah hitam hanya memfokuskan serangan mereka pada Matthew dan mengabaikan Leah. Untuk melindungi kekasihnya, Leah memutuskan untuk mengambil risiko dan memblokir serangan fatal yang ditujukan pada Matthew. Pria berjubah hitam itu buru-buru menarik kembali serangannya, tetapi Leah masih terluka dalam prosesnya. Untungnya, dia hanya menerima luka ringan karena dia mengenakan baju besi khusus di balik pakaiannya. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari penyerang mereka, Leah menggunakan keterampilan yang sama yang dia gunakan selama Dungeon Outbreak untuk melarikan diri dari Lamias. Dia dan Matthew muncul di dalam pemandian umum karena kemampuan Leah memungkinkannya untuk berteleportasi ke tempat-tempat terdekat yang memiliki perairan. Matthew menggendong kekasihnya yang kelelahan keluar dari pemandian dan bersembunyi di dalam rumah terdekat di sekitarnya. Untungnya, rumah itu kosong, jadi keduanya tidak perlu khawatir orang asing akan terluka karena mereka. Kenapa mereka melakukan ini? Pikir Matthew. Dia mencoba memikirkan alasan mengapa pasukan khusus kerajaan memburu mereka seolah-olah mereka adalah penjahat yang melarikan diri. Setelah merenung sejenak, Matthew masih tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa orang-orang berjubah hitam ingin menangkap Leah. Pada saat itulah sebuah kemungkinan muncul di dalam kepalanya. Meskipun itu tidak masuk akal, itulah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Matthew. Mungkinkah itu pangeran? Matthew menggertakkan giginya karena marah. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dan ingin menyingkirkan ide ini, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Bajingan, Matthew mengutuk putra mahkota yang bertindak seperti penguasa yang baik hati di depan mereka, tetapi diam-diam merencanakan sesuatu yang keji di belakang mereka. Matthew menatap istrinya yang cantik yang sedang tidur dalam pelukannya dan memeluknya lebih erat. Dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan seorang pangeran, raja, atau kaisar, untuk menyentuh istrinya. Ketika dia memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan mereka, zat gas memasuki satu-satunya jendela ruangan. Matthew menciumnya dan langsung khawatir. Itu adalah gas yang dapat melumpuhkan seseorang jika mereka menghirupnya dalam waktu lama. Dia telah mempelajari tentang gas ini selama pelajaran laboratorium di dalam akademi kerajaan dan sangat mengenalnya. Dia menyalurkan energi magisnya ke kaki dan telapak kakinya sebelum menendang dinding di sampingnya. Sebuah lubang besar muncul segera setelah itu, dan dia melompat keluar dari rumah tanpa melihat ke belakang. Leah terbangun pada saat yang tepat dan bingung dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Matthew tidak punya waktu untuk menjelaskan saat dia menyalurkan energi magisnya ke kakinya untuk berlari secepat yang dia bisa dari para pengejar mereka. Tepat saat mereka akan mencapai gerbang kota, beberapa pria berjubah hitam muncul di hadapan mereka. Berhenti berlari, salah satu pria berjubah hitam berkata dengan nada menggoda. Jika kamu bekerja sama, kamu tidak akan terluka. Mengapa kamu melakukan ini? Tanya Matthew.
Mengapa kamu menargetkan kami? Kamu tidak perlu tahu, jawab pria berjubah hitam itu. Satu-satunya pilihanmu adalah patuh dan patuh, atau kami akan menghajarmu sampai kau patuh. Aku yakin nona muda di pelukanmu tidak ingin kau terluka. Leah menggigit bibirnya sambil menatap Matthew lalu menoleh ke pria berjubah hitam yang tampaknya adalah pemimpin kelompok yang ditugaskan untuk menangkap mereka. Jika aku ikut denganmu, apakah kau akan membiarkannya pergi? Tanya Leah. Oh, pria berjubah hitam itu menyeringai. Baiklah, ikutlah dengan kami dengan patuh dan kami akan membiarkannya pergi tanpa cedera. Tidak, Matthew menolak usulan Leah. Aku tidak akan meninggalkanmu bersama bajingan-bajingan ini. Pria berjubah hitam itu terkekeh, tetapi dia tidak melakukan apapun lagi. Dia tidak berniat membiarkan Matthew pergi karena pangeran ingin dia juga dibawa kembali. Satu-satunya alasan dia menyetujui lamaran Leah adalah untuk mencegah gadis itu terluka lebih jauh. Begitu Leah berada di tangan mereka, mereka akan segera menangkap anak laki-laki itu dan membawa mereka berdua ke kamar putra mahkota di ibu kota Gladiolus. Matthew, ini satu-satunya cara. Aku tidak ingin kau terluka, Leah menatap kekasihnya dengan memohon. Tolong, pergi saja. Tidak akan. Aku lebih baik mati. Matthew bersikeras. Jelas, dia tidak berniat membiarkan Leah pergi sendirian. Aku akan hitung sampai 3, kata pria berjubah hitam itu sambil tersenyum. Jika wanita muda itu tidak menyerahkan diri, maka kita tidak punya pilihan selain melakukannya dengan cara yang sulit. Matthew melotot ke arah pria itu sambil memeluk Leah erat-erat di dadanya. Dia menyalurkan kekuatan sihirnya ke sekujur tubuhnya untuk menciptakan baju besi penyihir. Jelas, dia berencana untuk bertarung sampai mati untuk melindungi istrinya. Leah tahu bahwa Matthew telah mengambil keputusan, jadi dia memutuskan untuk menghormati keputusannya. Meskipun dia tidak bisa bergerak sekarang karena kelelahan, dia masih memiliki cukup kekuatan sihir untuk menembakkan beberapa mantra untuk melindungi pemuda yang paling dicintainya. Pria berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan mulai menghitung. 1, 2, 3, waktu habis. Pemimpin kelompok itu memberi isyarat dan pengepungan itu mendekati kedua kekasih itu. Tangkap mereka, tetapi lakukan yang terbaik untuk tidak melukai gadis itu. Ya, sejak mantra kontinental diaktifkan, awan abu-abu tebal menutupi benua, mencegah cahaya matahari masuk. Tidak hanya itu, penghalang yang kuat menutupi seluruh benua selatan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pengaruh luar mencapai benua selatan, dan mengganggu rencana organisasi untuk penaklukan sepihak. Tentu saja, penghalang ini juga meluas hingga ke laut. Armada Kekaisaran Kreator dan Peri sudah berada di perairan teritorial benua selatan, karena mereka telah mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi. Mereka menggunakan artefak yang kuat untuk memungkinkan kapal mereka melewati penghalang saat penghalang itu masih belum sepenuhnya terbentuk. Selain armada elf dan pasukan kreator, tidak ada pasukan lain yang dapat memasuki tanah selatan kecuali mereka menggunakan cara yang luar biasa untuk melakukannya. Saat mantra kontinental diaktifkan, benua selatan telah ditutup dari seluruh dunia. Tiba-tiba, langit menjadi gelap saat guntur bergemuruh di surga. Pria berjubah hitam berhenti sejenak sebelum melanjutkan misi mereka. Meskipun perubahan cuaca yang tiba-tiba mengejutkan mereka tidak terlalu memikirkannya. Tepat saat mereka hendak mendekati kedua remaja itu, beberapa sambaran petir turun dari surga dan menyambar semua pria berjubah hitam. Hanya pemimpin kelompok itu yang mampu menghindar tepat waktu dan terhindar dari cedera serius. Tidak buruk, suara menggoda memuji pemimpin pria berjubah hitam itu. Mata Matthew dan Leah membelalak kaget saat mereka menatap pemuda yang berdiri di depan mereka. Pemuda itu membelakangi mereka, tetapi rambut merah menyala dan suaranya telah mengungkap identitasnya. "Siapa kau?" tanya pria berjubah hitam itu sambil mengangkat senjata di tangannya. Anak laki-laki berambut merah itu menyeringai saat dia memanggil tongkat kayu ke tangannya. "Hanya seorang gembala," jawab William. "Sekarang, aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian belum berlutut dan meminta maaf kepada kakak dan kakak perempuanku saat aku selesai menghitung, maka aku tidak punya pilihan selain melakukannya dengan cara yang sulit." Guntur bergemuruh di langit, dan kilat merayap turun dari langit. Percikan api melesat keluar dari mata William saat senyum jahat menyebar di wajahnya yang tampan. 1, 2, tunggu. 3, kumohon, kasihanilah. William terkekeh dan menunjuk wajahnya. "Katakan padaku, apakah ini tampak seperti wajah Mercy bagimu?" Sebelum pria itu sempat menjawab,
kilatan cahaya terang melesat di langit diikuti gemuruh guntur. William tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mencoba menyakiti orang-orang yang penting baginya. Tak lama kemudian, teriakan yang membekukan darah bergema di kota Westuen. Ini menjadi awal dari perang yang akan ditulis dalam buku-buku sejarah. Perang yang masih akan dibicarakan selama ribuan tahun ke depan. Perang yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai The Wrath of the Righteous. Jadi, apakah kau siap untuk membocorkan rahasia sekarang? Tanya William dengan senyum jahat terpampang di wajahnya. Keses. Sulur-sulur petir meliuk-liuk di tangan William seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Pemimpin para pria berjubah hitam, Louis, menggigil saat melihat senyum jahat pemuda di depannya. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk berubah menjadi mayat hangus. Akan kubicarakan, jawab Louis tergesa-gesa. Akan kuceritakan semuanya. William mengangguk dan memberi isyarat agar Louis mulai berbicara. Tangan kanan Kalum memberitahu William bahwa mereka dikirim oleh putra mahkota untuk menangkap Leah dan membawanya ke kamarnya malam ini. Mereka juga diperintahkan untuk memukuli Matthew jika dia melawan dan menyeretnya kembali juga. Ketika Matthew dan Leah mendengar pengakuan Louis, ekspresi mereka langsung menjadi muram. Matthew sudah punya firasat bahwa pangeranlah yang mengirim para pria berjubah hitam untuk mengejar mereka dan itu membuatnya ingin mencabik-cabik pangeran bajingan itu. Leah, di sisi lain, tidak percaya, tetapi reaksi. Matthew memberitahunya bahwa apa yang didengarnya memang benar. Setelah menyadari hal ini, dia merasa jijik dengan putra mahkota dan membenamkan kepalanya di dada kekasihnya. Aku bersumpah, semua yang kukatakan padamu adalah kebenaran. Tolong, biarkan aku pergi. Louis memohon. Aku berjanji tidak akan memberitahu pangeran apapun. Aku hanya akan mengatakan bahwa target kita berhasil melarikan diri. Louis menelan harga dirinya dan memohon. Dia bersumpah bahwa jika dia berhasil melarikan diri dengan selamat, dia pasti akan menceritakan kejadian ini kepada pemimpin mereka, Connor, dan memintanya untuk membalas dendam. Dia yakin bahwa, dengan anggota organisasi yang tersebar di benua selatan, Half-Elf tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Baiklah, kau boleh pergi. William melambaikan tangannya dengan santai. Jangan biarkan aku melihat wajahmu lagi. Louis membungkuk berulang kali, sambil mencibir dalam hatinya. Dia kemudian berjalan menjauh dan menuju gerbang teleportasi, yang akan membawanya kembali ke ibu kota kerajaan Helan tempat putra mahkota menunggunya. Namun, dia hanya berhasil berjalan 20 langkah sebelum kakinya berhenti bergerak. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya saat dia jatuh ke tanah, di ambang kematian. Dia memaksa dirinya untuk menoleh untuk melihat ke belakangnya, hanya untuk melihat anak laki-laki berambut merah itu menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Segera, mata Louis mendung karena jantungnya telah pecah di dalam dadanya. William telah menanam seutas petir jauh di dalam hati Louis dan meledakkannya seperti bom mini. Half-Elf itu tidak berniat melepaskannya sejak awal, karena dia telah berurusan dengan beberapa orang yang mirip dengan Louis. Dia tahu bahwa orang-orang ini lebih baik mati karena jika mereka dibiarkan hidup, mereka akan membuat orang lain menderita hanya dengan keberadaan mereka. Baiklah, bagaimana kalau kalian berdua, tuan-tuan yang baik, ceritakan semuanya tentang organisasi kalian. William melirik kedua pria yang masih hidup dari organisasi yang berpura-pura mati di tanah. Tentu saja, jika kalian suka berpura-pura mati, aku akan dengan senang hati mengirim kalian berdua ke alam baka. Kami akan menceritakan semuanya. Jangan ganggu kami hanya mengikuti perintah. William mendengus sambil memanggil cambuk yang terbuat dari air, dan menggunakannya untuk mengikat kedua pria itu agar mereka tidak bisa melarikan diri. Setelah memastikan bahwa mereka diikat dengan benar, William tersenyum dan menatap kakak laki-laki dan kakak perempuannya, yang menatapnya dengan ekspresi bersyukur. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki muncul begitu saja dan berdiri di samping William. Dia melotot ke arah Half-Elf itu sebelum mencubit pinggangnya. Kau baru sadar 2 hari yang lalu dan kau sudah memaksakan diri. Ian menegur, apa maksudmu dengan bersantai untuk sementara waktu? Bukankah kau bilang kau tidak akan memaksakan diri? Bagaimana jika dunia spiritualmu runtuh lagi? Apa yang akan kau lakukan? Kehadiran William yang mengintimidasi langsung menghilang saat ia mencoba menenangkan Ian yang hendak memukulnya hingga tak sadarkan diri. Itu darurat. Lagi pula, kau bergabung denganku jadi dunia spiritualku aman, jawab William sambil meraih pergelangan tangan Ian.
Ia kemudian menggunakan tangannya yang lain untuk menyentuh dahinya dan berbicara dengan suara datar, oh tidak. Aku merasa pusing. Tubuh William bergoyang berbahaya dan hampir jatuh saat Ian menangkapnya. Anak laki-laki berambut coklat itu menatap William dengan cemas saat ia menopang tubuh half-elf itu. Tentu saja, William hanya berpura-pura agar Ian tidak mengomel padanya. Matthew dan Leah melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang rumit. Matthew tampak bingung, sementara Leah menatap keduanya dengan geli. Ketika Ian menyadari bahwa Matthew dan Leah menatap mereka dengan cara yang aneh, ia buru-buru melepaskan William, membuat half-elf itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kepala Prefek Matthew, Wakil Prefek Leah, senang melihat kalian berdua selamat, kata Ian sambil mengabaikan bocah yang terjatuh di dekat kakinya. Ia bahkan buru-buru menendang pantat William, yang membuat William menjerit kesakitan, untuk melampiaskan kekesalannya karena dilihat dengan cara yang aneh oleh orang lain. Matthew berdeham sambil berpura-pura tidak melihat sepupunya dianiaya oleh bocah berambut coklat tampan di depannya. Jika aku ingat dengan benar, kau adalah salah satu petugas di divisi sihir tahun pertama, jawab Matthew sambil berdeham. Apakah kamu Ian, atau Ishak? Saya Ian. Tuan Matthew, bisakah Anda memberitahu saya, apa yang terjadi pada tuan muda dan saudara kembar saya? Tanya Ian. Ia sangat khawatir dengan keselamatan ST dan Ishak karena terakhir kali ia melihat mereka adalah sebelum mereka berangkat berperang. Tuan muda dan saudara kembar Anda selamat, jawab Matthew. Kami berpisah beberapa jam yang lalu dan jika saya ingat dengan benar, mereka berencana untuk kembali ke ibu kota. ST tampaknya khawatir dengan keselamatan ibunya, jadi ia memutuskan untuk melihat kondisinya sesegera mungkin. Saudara kembar Anda ikut dengannya. Mereka seharusnya sudah berada di ibu kota sekarang. Ian menghela napas lega setelah mendengar bahwa ST dan Ian selamat dari perang melawan pasukan dinasti Aenasyayan. Sebuah teriakan keras bergema di langit saat Dev dan rekannya, Leonhard, turun dari langit sambil menarik kereta terbang. Karena ST dan Ishak selamat, mari kita kembali ke Lon terlebih dahulu, usul William sambil membersihkan debu di tubuhnya. Aku khawatir tentang Eve dan penduduk kota yang tertinggal. Matthew dan Leah menganggukkan kepala karena itulah satu-satunya tujuan mereka meninggalkan benteng. Ian tidak keberatan dan memutuskan untuk ikut bersama mereka kembali ke kampung halaman. Meskipun William tampak sehat dari luar, dunia spiritualnya masih jauh dari pemulihan penuh. Untuk memastikan bahwa bocah berambut merah itu tidak akan memaksakan diri seperti biasanya, Ian memutuskan untuk tetap berada di sisi half-elf untuk sementara waktu. Lagi pula, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dialah satu-satunya yang dapat memasuki laut kesadaran William dan memulai perawatan bila perlu saat berada di dalam kereta terbang. Matthew dan Leah menceritakan semua yang mereka alami selama perang. Kawanan semut yang menutupi daratan dan langit, dan pengorbanan yang dilakukan untuk mencegah benteng diserbu oleh para penyerbu. William mendengarkan dengan ekspresi serius kisah-kisah kakak laki-laki dan kakak perempuannya karena dia tidak tahu bagaimana perang antara kerajaan Helan dan dinasti kedua terjadi. Issei, David, dan Lily tidak menceritakan apapun tentang perang itu dan mencegahnya menghubungi Ian, yang terus-menerus merawat dunia spiritualnya. Dia mengerti bahwa para dewa tidak ingin dia khawatir, sehingga dia bisa berlatih dengan tenang. Sekarang setelah pelatihannya selesai, dia ingin mengetahui segalanya, sehingga dia bisa merumuskan tindakan selanjutnya. Jadi, kita berhadapan dengan organisasi yang tidak dikenal dan mereka bersekongkol dengan putra mahkota dan pangeran kedua. William mengerutkan kening saat mencerna informasi yang diambil dari kerabatnya dan dua tahanan yang dibawanya untuk diinterogasi. Aku tidak pernah menyukai putra mahkota, komentar Ian dari samping. Tuan muda juga tidak menyukainya. William menganggukkan kepalanya sambil melirik kedua pria yang diikat itu yang menatapnya dengan wajah cemas. Kau bilang nama pemimpinmu adalah Connor, kan? Tanya William. Ya, apa nama organisasimu? Deus. Kedua pria itu menjawab bersamaan karena mereka takut jika mereka tidak segera menjawab, William akan membunuh mereka, seperti yang dilakukannya kepada atasan mereka, Louis. Apa yang bisa kau ceritakan tentang dia? William ingin tahu lebih banyak tentang pelaku utama di balik mantra kontinental yang telah mengubah semua orang menjadi patung kristal. Jika dia bisa menemukan cara untuk membalikkan kutukan itu, dia akan dapat meminta bantuan orang dewasa dalam menghadapi organisasi yang bernama Deus ini. P. Pemimpin, aku tidak tahu apapun tentang dia. B. Benar, dia hanya memberi kita perintah. Kita hanya bawahan,
jadi kita tidak banyak berinteraksi dengannya. Seperti apa rupanya? William terus bertanya. Beritahu aku usianya, rasnya, atau apapun yang bisa membantuku mengenalinya. Kedua pria itu saling berpandangan sebelum menundukkan kepala. Kedua bibir mereka bergetar seolah-olah mereka sedang bertempur dalam pertempuran internal. William menyadari hal ini dan segera mengubah alur pertanyaannya. Dia familiar dengan kondisi ini karena dia pernah menghadapi situasi serupa saat bepergian dengan Ezio. Lupakan pertanyaanku sebelumnya, dengarkan aku dulu. William menyipitkan matanya saat mengamati bahasa tubuh kedua tawanannya. Mengangguklah jika jawabannya ya, dan menggelengkan kepala jika jawabannya tidak. Mengerti. Kedua pria itu mengangguk tanda mengerti. Apakah pemimpin kalian manusia? Kedua pria itu ragu-ragu, tetapi tidak mengangguk, atau menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan William. Apakah dia selalu memakai topeng? Kedua pria itu mengangguk kali ini. Bisakah kalian memberitahuku lokasi markas besar organisasi kalian? Kedua pria itu menggelengkan kepala. Apakah kalian tahu tujuan pemimpin kalian yang bernama Connor ini? Kedua pria itu menggelengkan kepala sekali lagi. William memperhatikan bahwa keduanya berkeringat begitu banyak dan denyut magis halus mulai terpancar dari tubuh mereka. Half-elf itu akhirnya mengerti bahwa sumpah yang telah mereka buat membuat mereka tidak mampu menjawab pertanyaan tertentu. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan penyelidikannya, kedua pria itu mungkin akan menderita serangan balasan dan mati di depannya. Interogasi terhenti tiba-tiba, dan tidak ada lagi kata-kata yang diucapkan di dalam kereta. Matthew dan Leah tertidur karena mereka kelelahan karena melarikan diri dari para pengejar mereka, sedangkan untuk kedua pria itu, William memukuli mereka hingga pingsan untuk mencegah mereka melakukan sesuatu yang tidak memuaskan. Beberapa jam kemudian, pemandangan Lon yang familiar muncul di mata mereka. Wajah William langsung berubah serius saat melihat beberapa kawah dan retakan dalam di tanah saat mereka mendekati kampung halamannya. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa pertempuran hebat telah terjadi saat dia pergi. Dev, terbanglah lebih tinggi. Kita akan memeriksa situasi dari langit terlebih dahulu. Jangan mendarat sampai aku menyuruhmu melakukannya, perintah William kepada Dev menggunakan telepati. Ini adalah kemampuan yang bisa dia gunakan dengan bebas dengan orang-orang yang menjadi bagian dari King's Legion-nya. Dia buru-buru membangunkan Matthew dan Leah untuk memberitahu mereka tentang situasi terkini. Sama seperti William, ekspresi keduanya langsung menjadi serius saat melihat kehancuran yang terjadi di dekat kampung halaman mereka. Dengan penglihatannya yang tajam, William melihat sesuatu yang berwarna emas di kejauhan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat bahwa itu tidak lain adalah Luffy. Kera emas yang menjaga kampung halamannya. Ouroboros saat ini terbaring di tanah dan tampaknya tidak sadarkan diri. Tidak, jauh dari Luffy, beberapa wyvern juga tergeletak di tanah, seolah-olah mereka sedang tidur nyenyak. Kereta terbang itu mengitari Lon dari langit sementara William dan yang lainnya mengamati sekelilingnya. Pada saat itulah mereka melihat sesuatu terbang dari Lon dan menuju ke arah mereka. Teriakan melengking yang keras bergema di udara saat Blitz, sahabat hewan terpercaya John, menyambut William dan rombongannya. Elang itu mengecil dan terbang di samping kereta. Blitz menjerit sekali lagi dan William mengangguk mengerti. Ayo mendarat, perintah William kepada Dev. Menuju kediaman keluarga kita. Dev mengiyakan perintah William dan mengendalikan kereta terbang itu untuk turun dari langit. Saat mereka mendekati kampung halaman, mereka melihat jalanan sepi dan tidak ada satupun penduduk yang terlihat dimanapun. Saat William memfokuskan perhatiannya pada rumah tempat ia dibesarkan, ia melihat 3 sosok berdiri di dekat pintu masuk rumahnya. Half-elf itu segera mengenali tuannya, Celine, dan Dokter Gigi Lon, Jekyll. Keduanya berdiri berdampingan. Ia cukup terkejut melihat tuannya dan Dokter Gigi Lon tidak terpengaruh oleh mantra kontinental. Meski begitu, ia sangat lega melihat mereka berdua selamat. Setelah mengendalikan emosinya, William kemudian mengalihkan perhatiannya ke orang asing yang berdiri beberapa meter dari mereka berdua. Rasa takut langsung mencengkeram hati William saat merasakan aura yang keluar dari tubuh pria itu. William cukup familiar dengan aura ini karena ia pernah berada di dekat salah satu dari mereka. Demigod, pikir William sambil melirik Celine dan Jekyll yang menatapnya dengan tatapan, jangan lakukan hal sembrono dari tempat mereka berdiri. William mengangguk untuk memberitahu mereka bahwa dia mengerti. Ekspresi lega langsung terpancar di wajah kedua orang itu saat mereka mengangguk padanya.
Orang asing berambut hitam itu menatap William dengan ekspresi penasaran. Bahkan ada sedikit rasa terima kasih di wajah pria itu saat dia melihat kereta terbang itu mendarat di tanah. Ketika Dave melompat turun dari griponnya untuk membuka kereta, orang pertama yang keluar bukanlah half-elf, atau siapapun yang ada di sampingnya. Itu tidak lain adalah kambing Amorian yang putih dan berbulu halus. Ella menatap pria berambut hitam itu sejenak sebelum melompat keluar dari kereta. Dia telah beristirahat di dalam Thousand Beast Domain ketika dia merasakan kehadiran entitas yang kuat di dekat William. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan bocah itu dilukai oleh seseorang yang jauh di luar kemampuannya. Alis lelaki itu terangkat saat ia menatap kambing yang tampak tidak berbahaya yang berdiri di samping bocah berambut merah itu. Lelaki berambut hitam itu datang ke Lon untuk mengunjungi seorang teman lama. Ia tidak menyangka bahwa apa yang menunggunya adalah kejutan di luar imajinasinya yang terliar William, Ian, Jekyll, Celine, Matthew, Leah, dan pria parubaya berambut hitam duduk di dalam ruang konferensi di dalam Ainsworth Residence. Ella berdiri di samping William sambil mengamati orang asing yang juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jekyll berdeham untuk menarik perhatian semua orang. Mari kita mulai dengan perkenalan, kata Jekyll sambil menatap William dan yang lainnya yang baru saja tiba di Lon. Ini ayahku Vladimir, kalian bisa memanggilnya Lord Vlad atau Vlad saja. Dia adalah sahabat kakek kalian. Matthew dan William mengerutkan kening sambil melirik Vladimir yang masih menatap Ella dengan penuh minat. Kakek mereka, James, suka membanggakan dan menceritakan kisah-kisah tentang petualangannya. Namun, dia tidak menyebutkan, bahkan sekalipun, bahwa dia memiliki sahabat yang bernama Vladimir. Sikap Jekyll terhadap ayahnya suam-suam kuku. Sudah bertahun-tahun, sejak terakhir kali mereka bertemu dan hal pertama yang mereka lakukan setelah reuni adalah perkelahian. Awalnya, Vladimir sedang berhibernasi di dalam hutan Strathmore ketika dia merasakan kekuatan sihir yang luar biasa turun ke seluruh benua selatan. Meskipun dia penasaran, dia tidak merasa tertarik untuk menyelidiki penyebab gangguan tersebut. Yang mendorongnya untuk meninggalkan sarangnya adalah karena tiba-tiba kehilangan hubungan antara dia dan James. Keduanya telah menjadi teman dekat selama bertahun-tahun dan hubungan mereka sangat kuat. Merasa bahwa hubungan mereka tiba-tiba hilang, dia meninggalkan wilayahnya dan pergi menuju kampung halaman James, yaitu Lon. Ketika dia tiba, dia melihat Luffy, yang berdiri di dekat gerbang kota, dan mengira bahwa Golden Ape adalah salah satu penyebab hilangnya James. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menetralkan Ouroboros sebelum para Wyvern terbang ke arahnya. Karena dia dalam bentuk humanoid, kehadiran demigod-nya sangat tersembunyi. Namun, itu tidak menghentikan para Guardians of Lon untuk menganggapnya sebagai ancaman bagi wilayah mereka. Setelah membuat para Wyvern tak sadarkan diri, ia hendak menghabisi mereka semua ketika Jekyll dan Celine muncul di gerbang. Melihat putranya, Vladimir memutuskan untuk menunda pembunuhan para Ouroboros dan Wyvern hingga ia tahu lebih banyak tentang situasi terkini. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Jekyll telah berubah menjadi wujud sejatinya dan bertarung dengannya. Vladimir berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menghajar habis-habisan putranya, yang sudah bertahun-tahun tak ia temui, untuk melihat apakah ia telah tumbuh lebih kuat. Hasil dari pertarungan itu adalah kekalahan total Jekyll. Meskipun Jekyll kuat, ia masih jauh dari melangkah ke jajaran demigod. Setelah menghajar Jekyll hingga babak belur, ia kemudian mulai menginterogasi putranya untuk mengetahui situasi terkini. Jekyll bahkan memperlihatkan patung milik ayahnya, James, yang ia simpan di dalam perutnya untuk diamankan. Vladimir merenung sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Untuk sementara waktu, ia akan tinggal di Lon untuk melindungi kampung halaman James saat ia tidak bertugas. Sebagai seorang demigod, ia juga telah mencoba untuk membatalkan kutukan tersebut, tetapi hal itu terlalu rumit untuk diselesaikannya dengan pengetahuan arcanenya yang terbatas. Keheningan canggung menyelimuti ruangan itu karena Vlad tidak memperhatikan William, Matthew, dan Leah. Melihat bahwa ayahnya tidak berniat berbicara dengan William atau Matthew, Jekyll memutuskan untuk bertanya kepada mereka apa yang telah mereka lihat di luar Lon. Matthew melirik William terlebih dahulu sebelum menceritakan pertempuran di benteng Ravenlord. Ia juga menjelaskan bagaimana Deus mencoba menangkap Leah dan dirinya atas perintah putra mahkota. Kami membawa kembali 2 anggota The Organization, tetapi mereka tampaknya berada di bawah sumpah, komentar William setelah Matthew menyelesaikan ceritanya.
Aku takut mereka akan mati jika aku menyelidiki lebih jauh, jadi aku memutuskan untuk membawa mereka ke sini untuk diinterogasi. Jekyll menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Kerja bagus. Aku akan menginterogasi mereka nanti dan mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Bagaimana denganmu, William? Terakhir kali aku melihatmu, dunia spiritualmu telah hancur. Kupikir kau akan koma selama beberapa bulan, tetapi tampaknya kau telah berhasil pulih. William menyeringai, aku bangun beberapa hari yang lalu, tetapi aku belum pulih sepenuhnya. Bisakah kau bertarung? Tanya Jekyll. William menganggukkan kepalanya. Aku bisa, namun, aku tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Menurut perkiraanku, 1 jam adalah batasku. Celine menatap William dengan tatapan khawatir, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun untuk saat ini. Dia berencana untuk melakukan pemeriksaan terperinci terhadap dunia spiritual William nanti. Peri cantik itu ingin melihat sendiri sejauh mana kerusakan yang diterima muridnya dari pertempuran dengan cacing astral. Setelah bertukar informasi, Celine berdeham untuk menarik perhatian semua orang. Saat ini, semua orang dewasa di benua selatan telah berubah menjadi patung kristal, kata Celine dengan ekspresi serius. Aku tidak yakin mengapa organisasi melakukan ini, tetapi seharusnya tidak sesederhana menaklukkan tanah dan mendirikan kekaisaran. Pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Meskipun dia adalah anggota organisasi, dia hanya menerima laporan berkala dari mereka. Surat terakhir yang dia terima dari Kalum adalah peringatan untuk mengingatkannya tentang apa yang akan terjadi jika dia menentang mereka. Kami tidak punya banyak informasi, Jekyll mengakui. Yang kami kumpulkan adalah bahwa Deus dan Putra Mahkota bersekongkol satu sama lain. Aku tidak akan terkejut jika mereka menjadikan Pangeran Lionel sebagai kaisar boneka mereka saat ini. William memejamkan mata dan mencoba terhubung dengan anggota legionnya yang saat ini berada di luar lon. Pada saat itulah kicauan yang familiar menjawab panggilan telepatinya dari jarak yang sangat jauh. Aeton, si Uren kecil, berkicau dan melaporkan semua yang telah dilihatnya sejak ia berpisah dengan bocah itu. Karena kondisi William yang tidak sadarkan diri, si Uren memutuskan untuk melanjutkan pengumpulan informasinya saat tuannya sedang tidur. Ironisnya, si Uren kecil itu berhasil menghubungi kelompok Connor secara kebetulan, dan mulai mengikuti mereka. Ia mengikuti mereka saat mereka pergi ke selatan karena instingnya mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak baik-baik saja. Setelah beberapa hari memata-matai mereka, Aeton dapat menyaksikan bagaimana Connor menggunakan kunci penjaga sumpah untuk membuka wilayah itu dan menjelajahinya. Burung Uren telah lama mempertimbangkan apakah ia harus mengikuti mereka ke dalam wilayah kekuasaan atau tidak. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan mengamati mereka dari jauh. Ia takut jika ia memasuki wilayah kekuasaan, koneksinya dengan tuannya akan terputus dan Connor beserta bawahannya akan menemukannya. Terima kasih, William berterima kasih kepada burung yang antusias itu melalui koneksinya. Jangan melakukan hal yang berbahaya dan tetaplah di tempatmu. Aku akan segera ke sana. Aeton berkicau untuk mengatakan bahwa ia mengerti. Karena jarak di antara mereka, William tidak dapat menjaga koneksi untuk waktu yang lama. Namun, ia masih berhasil menentukan lokasi Aeton saat ini dengan bantuan sistem. Setelah berbicara dengan reporter kecilnya, William membagikan informasi yang telah ia kumpulkan dengan bantuan sistem. Tampaknya tanah abadi akhirnya ditemukan. Vladimir, yang telah menjaga kebisuannya sejak awal pertemuan, akhirnya menunjukkan kehadirannya. Ayah Jekyll terkekeh seolah mengingat sesuatu yang menyeramkan. Ia kemudian menatap William dan mengamatinya dengan saksama sebelum mengalihkan perhatiannya ke Jekyll. Aku akan tinggal di Lon dan menjaga tempat ini, Vladimir menyatakan. Biarkan James dan patung-patung lainnya di bawah pengawasanku. Aku akan menjaga mereka tetap aman. Kau dan anak itu selidiki apa yang terjadi di kerajaan ini dan temukan cara untuk membatalkan kutukan itu. Baiklah, jawab Jekyll. Meskipun ia tidak akur dengan ayahnya, ia merasa tenang mengetahui bahwa ia akan tinggal di Lon sebagai pelindungnya. Ini akan memungkinkannya untuk mengintai kerajaan Helan dan memahami situasi terkini dengan lebih baik. William menatap Vladimir dan diam-diam menggunakan skill penilaiannya padanya. Setelah menaikkan kelas gembala ke tahap berikutnya, beberapa fitur sistem telah dibuka, dan salah satunya adalah penguatan skill penilaian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Kyongki lebih besar dari penguasa Chimaera, Demigod,
Salah satu dari 4 kejahatan. Behemoth mimpi buruk. Tingkat ancaman, bencana tinggi. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Eve memeluk Matthew erat sambil menangis sekeras-kerasnya. Sejak Mordred dan Anna berubah menjadi patung, Celine lah yang secara pribadi merawat anggota termuda keluarga Ainsworth. Anak-anak dan remaja Lon, yang tidak terpengaruh oleh mantra kontinental, saat ini berada di tempat perlindungan bawah tanah. Itu adalah tempat perlindungan yang dibangun secara diam-diam oleh James dan veteran Lon lainnya setelah insiden Bastille yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Untuk mencegah skenario terburuk, mereka memutuskan untuk membuat tempat yang aman untuk menyembunyikan para wanita, anak-anak, dan orang tua selama keadaan darurat. Sekarang setelah Vladimir mengambil peran sebagai pelindung Lon, Celine dan Jekyll memutuskan bahwa sudah aman bagi anak-anak untuk kembali ke rumah mereka. Tindakan ini mengubah Lon versi kota hantu menjadi lebih hidup. Setelah meyakinkan mereka bahwa orang tua mereka tidak dalam bahaya langsung, anak-anak Lon bekerja sama dengan Matthew untuk membuat rencana terperinci tentang bagaimana mereka akan menetapkan peran untuk masing-masing dari mereka. Tinggal di pedesaan, anak-anak sangat mandiri karena mereka sering pergi memancing, berburu, dan mencari makan bersama orang tua mereka. Masalah yang dihadapi Matthew saat ini adalah 2 kota lain yang merupakan bagian dari wilayah mereka. Fuchsia dan Sinar telah lama ditambahkan ke tanah mereka, dan merupakan tugasnya sebagai Viscount sementara di tanah itu untuk memastikan bahwa mereka dirawat dengan baik. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dihadapi Matthew, tetapi dia yakin bahwa dia akan dapat menemukan sesuatu. Bagaimanapun, istrinya, Leah, berada di sisinya dan dia sangat pandai mengelola wilayah, sama seperti dirinya. Setelah Eve berhenti menangis, dia kemudian menoleh ke William dan meminta untuk digendong di punggung Ella. William dengan senang hati menyetujui permintaan keponakannya yang cantik itu dan berpatroli bersamanya, sementara dia menunggangi punggung Ella. Setelah berbincang sebentar dengan Jekyll, ia dan William memutuskan untuk meninggalkan Lon keesokan harinya untuk menyelidiki wilayah selatan tempat pemimpin Deus saat ini berada. Setelah makan malam, William dan Ian pergi ke rumah Celine agar gurunya dapat memeriksa kerusakan di dunia spiritualnya. Sementara itu, 2 sosok muncul di sisi timur Lon tempat sebuah hutan kecil berada. "Siapa kau?" tanya Vladimir. "Aku telah tinggal di benua ini selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah mendengar orang sepertimu. Apakah kau mungkin berasal dari benua tengah?" Seekor kambing Amorian putih berbulu halus menatap Vladimir dengan ekspresi tenang. "Aku lahir di sini, di Lon, dan dibesarkan oleh sahabatmu," jawab Ella menggunakan telepati. "Baru-baru ini aku menemukan bahwa aku adalah inkarnasi seorang dewi." Ella melihat ke arah kediaman Ainsworth seolah mengenang kenangan indah. "Namun, wadahku saat ini tidak cukup kuat untuk menampung wujud asliku. Sangat disayangkan aku tidak ingat kapan aku bisa berubah menjadi wujud dewa karena keterbatasan yang mengikatku." Vladimir mengusap dagunya karena ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Ini pertama kalinya dia melihat inkarnasi Dewi dalam ribuan tahun yang telah dia jalani. "Lalu mengapa kau tidak mengganti wadahmu?" tanya Vladimir. "Jika kau mau, aku dapat membantumu mengambil wadah yang cukup kuat untuk menampung jiwa ilahimu. Mungkin, salah satu gadis suci di benua tengah akan menjadi pasangan yang cocok untukmu." Ella menggelengkan kepalanya dengan kuat. Meskipun tubuhnya saat ini memiliki keterbatasan, itu tidak sampai membuatnya merasa tidak nyaman. Lagi pula, jika dia tidak bertemu William dalam wujudnya saat ini, dia mungkin tidak akan membangkitkan ingatan masa lalunya karena campur tangan David. "Rahasiakan ini," kata Ella. "Aku berniat untuk tetap berada di sisi William selama mungkin." Vladimir mengangkat alisnya saat mengajukan pertanyaan lain. "Apa hubungan anak itu denganmu? Apa hubunganmu dengannya?" Salah satu dari 4 iblis penasaran tentang hubungan seperti apa yang dimiliki Ella dengan Half-Elf, yang juga merupakan cucu dari sahabatnya. Ia ingin tahu mengapa entitas seperti Ella memilih untuk tetap berada di sisinya. "William adalah orang terpenting di dunia ini bagiku," Ella melirik Vladimir sekilas sebelum melangkah pergi. "Kuharap kau dan dia akan akur di masa depan." Kambing Amorian mempercepat langkahnya saat ia berlari menuju rumah Celine. Vladimir menatapnya sambil berpikir keras. Ia telah tertidur selama bertahun-tahun dan saat ini bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan sekarang setelah ia bangun. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk menjaga kampung halaman James. Mengenai apa yang akan ia lakukan setelah insiden ini berakhir,
ini adalah sesuatu yang dapat ia pikirkan sambil menunggu kutukan James dicabut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagaimana kau masih hidup? Celine bertanya setelah melihat dunia spiritual William yang hancur. William tersenyum sambil memegang tangan putri duyung cantik yang ada di sampingnya. Itu karena Ashe. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati sekarang, Tuan. William melepas pakaian atasnya dan menunjukkan permata yang tertanam di dadanya kepada Celine. Dia tahu bahwa Celine hanya menginginkan yang terbaik untuknya, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Itulah sebabnya Ashe juga hadir di dunia spiritualnya. Dia ingin secara resmi memperkenalkan salah satu calon istrinya kepada tuannya, Celine. Sang penyihir kegelapan mengamati permata itu dengan rasa ingin tahu dan bahkan menyentuhnya dengan jarinya. Setelah melihat wujud asli Ashe, peri itu berhasil menghubungkan titik-titik itu dan mencubit telinga William dengan lembut. Bagus sekali, murid kecil. Celine menggoda sambil menarik telinga William. Kau mendapatkan kekasih dalam keadaan sekaratmu. Aku cukup terkesan dengan caramu melakukannya. Celine menggelengkan kepalanya sambil melepaskan telinga William sebelum memeriksa permata itu sekali lagi. Jika aku tidak salah, hati Putri Duyung memungkinkanmu untuk mengumpulkan kekuatan roh di dalam tubuhmu, komentar Celine. Apakah kau memiliki akses ke kekuatan roh sekarang? William menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Juga, jika aku ingat dengan benar, tindakan memberikan hati Putri Duyung kepada seseorang sama saja dengan menjadikan orang itu sebagai pasangan hidupnya, kata Celine sambil melirik Ashe yang berdiri di samping William. Apakah ini berarti kau memilihnya sebagai pasanganmu? Ya, jawab Ashe. Dia bilang akan bertanggung jawab. Celine menatap Putri Duyung cantik itu sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke dunia spiritual William yang runtuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih sepenuhnya? Celine bertanya. Ashe menundukkan kepalanya sambil membuat perkiraan. Menurut perkiraanku, butuh setidaknya 4 hingga 5 bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Saat ini, dia akan bisa bertarung selama 1 jam jika dia sendirian dan hingga 3 jam saat aku bergabung dengannya. Bertarung melampaui batas waktu itu akan memberi tekanan besar pada laut kesadarannya yang mungkin menyebabkan kehancuran totalnya. Celine mengangguk. Dia telah membuat penilaian yang sama. Setelah memeriksa sekelilingnya, pastikan kau mengawasinya dengan saksama, kata Celine setelah beberapa menit terdiam. Muridku bodoh. Dia butuh seseorang dengan kepala yang jernih untuk mengambil alih kendali. Dia tidak hanya bodoh, dia juga tukang selingkuh. Ashe bergabung dengan Celine dalam menjelek-jelekkan anak laki-laki di sampingnya. Aku khawatir tentang masa depan. Dengan keadaan seperti ini, dia akan menambahkan lebih banyak gadis ke haremnya. William mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang hancur di atasnya. Dia penasaran apakah dia bisa terbang cukup tinggi untuk memasuki lubang menganga raksasa di dalam laut kesadarannya. Mungkin, dengan melakukan itu, dia akan terhindar dari dipaksa mendengar pembicaraan kedua wanita cantik yang menjelek-jelekannya. Jauh di dalam hatinya, dia sangat tergoda untuk memukul mereka berdua. Tentu saja, dia hanya memikirkan hal ini di kepalanya dan tidak berani memukul kedua wanita itu. Dia bersumpah bahwa, ketika dia sudah dewasa, dia akan memberitahu mereka siapa bosnya, dan menghukum mereka dengan keras ketika saat pagi tiba, kereta terbang itu meninggalkan Lon dan menuju ke wilayah selatan kerajaan Helan. William, Jekyll, Ian, dan Dev melakukan perjalanan selama 3 hari sebelum tiba di pinggiran lembah tersembunyi tempat Uren, Aeton, saat ini berada. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota Deus yang ditempatkan di dalam lembah itu, jadi mereka memutuskan untuk lebih licik dalam pendekatan mereka. Mari kita beristirahat sekarang, usul William sambil menatap matahari di langit. Saat itu sekitar tengah hari, dan masih beberapa jam lagi sebelum matahari terbenam. Kita akan menyusup ke lembah tersembunyi itu pada malam hari. Dev, kau akan berada di sini sebagai siaga saat kita memulai operasi kita. Ya, Tuan, jawab Dev. Kelompok itu makan siang menggunakan ransum yang mereka dapatkan dari Lon sebelum beristirahat di dalam kereta. Gripon, Leonhard, diberi peran sebagai pengintai, sementara semua orang tidur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah ada kemajuan dalam menemukan jalan menuju Pulau Terapung? Tanya Connor. Tidak, tuanku, salah satu pria berjubah hitam menjawab. Domain ini cukup besar. Berdasarkan perkiraan awal kami, luasnya setidaknya 1/4 dari luas kerajaan Helan.
Butuh beberapa minggu dengan tenaga kerja yang kami miliki saat ini untuk memetakannya secara menyeluruh. Connor menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Setelah membuka domain, dia telah mengirim beberapa bawahan kepercayaannya untuk membawa lebih dari 100 anggota Deus untuk memetakan lingkungan sekitar. Alasan utama mereka merasa sulit untuk bermanuver di medan perang adalah karena adanya pembatasan pada semua bentuk penerbangan. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal-hal yang sulit dan menjelajahi domain melalui darat. Haruskah saya membawa lebih banyak orang ke sini? Pikir Connor. Saat ini, mereka kekurangan tenaga kerja karena anggota Deus tersebar di seluruh kerajaan yang berbeda di benua selatan untuk menguasai rakyatnya. Sayangnya, pasukan dari Kekaisaran Praetorian dan pasukan peri telah tiba, yang memaksa para agen ini melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, tidak semua dari mereka beruntung dan lebih dari setengahnya ditangkap. Para peri tidak membunuh anggota organisasi, tetapi mereka memastikan untuk mengunci siapapun yang telah kembali, untuk mencoba menyusup ke ibu kota dinasti Zelan, untuk diinterogasi. Di sisi lain, Kekaisaran Praetorian brutal dalam pendekatan mereka. Mereka tidak ragu membunuh anggota organisasi yang tidak dapat memberi mereka informasi yang mereka inginkan. Dari 1.000 anggota yang telah menguasai kerajaan Frisia, kurang dari setengahnya yang tersisa. Mereka adalah orang-orang beruntung yang ditugaskan untuk menyergap Putri Sidoni dalam perjalanannya kembali ke kerajaannya. Setelah anggota organisasi melarikan diri dari Frisia, mereka mengumpulkan sisa kekuatan mereka dan bergerak langsung menuju dinasti Anaesa. Para anggota yang ditempatkan di dinasti Anaesa mampu mengamankannya sendiri, karena para penyintas hanya memberikan sedikit perlawanan. Saat ini, setidaknya 5.000 anggota The Organization ditempatkan di dinasti Anaesa dan 20.000 ditempatkan di berbagai bagian kerajaan Helan. Pasukan Praetorian, yang dipimpin oleh Jason, berjumlah 50.000. Pasukan Elf, di sisi lain, hanya berjumlah 20.000. Namun, mereka tidak bisa diremehkan. Semua elf ini lebih unggul dari manusia dalam hal pangkat, dan kecakapan bertarung mereka tidak bisa dipandang rendah. Tidak seperti manusia, elf memiliki tingkat reproduksi yang lebih lambat. Inilah sebabnya sangat sedikit yang meninggalkan benua Silvermoon untuk bepergian ke tanah manusia. Mereka selalu dalam bahaya ditangkap oleh pedagang budak dan dijual sebagai budak. Elf selalu dicari karena kecantikannya, dan orang bahkan dapat mengatakan bahwa tidak ada satupun elf yang kecantikannya di bawah rata-rata. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Connor memutuskan untuk sementara kembali ke ibu kota Gladiolus untuk melihat situasi saat ini. Dia menugaskan bawahannya untuk terus menjelajahi domain dan menuliskan lokasi berbagai sumber daya berharga yang dapat dikumpulkan di dalam perbatasan yang belum dijelajahi ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lembah tersembunyi adalah rumah bagi banyak binatang buas. Inilah sebabnya mengapa tempat ini dipilih sebagai tempat persembunyian domain yang disebut Tanah Abadi oleh Raja Pertama Kerajaan Helan. Namun, auman binatang buas yang dahsyat tidak dapat didengar dimanapun. Seolah-olah mereka semua telah bersembunyi. Dalam kegelapan, dua sosok melintasi lembah dengan kaki yang lincah. Jekyll mengambil barisan depan, sementara William berlari di belakangnya. Half-elf itu menggendong Ian di lengannya, karena bocah berambut coklat itu tidak dapat mengimbangi kecepatan Jekyll. Awalnya, Ian mengusulkan agar dia bergabung dengan William, tetapi William menentangnya. Mereka berdua hanya dapat melakukan Familia Oversoul selama 3 jam. William tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang berharga itu untuk menjelajahi lembah tersembunyi. Meskipun ia yakin dengan kemampuan bertarungnya, ia hanya bisa bertarung dalam waktu yang terbatas karena hancurnya dunia spiritualnya. 3 jam mungkin waktu yang lama, tetapi William terbiasa bertarung di dalam Goblin Crypt, yang berlangsung selama setengah hari atau lebih. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah ia dapat memanggil King's Legion untuk bertarung untuknya saat ia hanya berhadapan dengan musuh-musuh kecil. Asterisk chip, aku juga merindukanmu, Aeton. William menyeringai sambil mengusap kepala Uren yang cerewet itu dengan jarinya. Katakan padaku, apakah ada perubahan? Asterisk chip, oh, pemimpin mereka pergi. Asterisk chip, menarik. William mengusap dagunya sambil memikirkan rencana untuk menyusup ke domain tersembunyi. Menurut Aeton, pemimpin The Organization pergi bersama selusin bawahannya. Dia tidak tahu kemana mereka pergi karena William telah menugaskannya untuk mengawasi pintu masuk domain setiap saat. Hanya ada 2 penjaga di pintu masuk.
Jekyll mencibir. Sepertinya mereka kekurangan tenaga untuk mengamankan lokasi ini. Kami datang di waktu yang tepat. William mengangguk setuju. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita memasuki gerbang, menurutku kita kalahkan saja mereka berdua dan interogasi mereka terlebih dahulu, usul William. Tidak ada salahnya mengetahui lebih banyak tentang musuh kita sebelum kita menerobos masuk ke sarang mereka. Petik 2. Kau sedang belajar, Little Will. Aku punya guru yang baik. Sayang sekali kau tidak memilihku saat itu. Aku akan mengajarimu banyak hal. Jekyll menggoda. William tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil setelah mendengar kata-kata Jekyll. Ia tidak menyesal memilih maestronya, Feyright, untuk menjadi gurunya saat ia masih berjuang untuk kembali ke kehidupan normal. Half-Elf itu punya firasat bahwa jika ia memilih Jekyll saat itu, ia mungkin akan menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari gaya hidup yang ia jalani sekarang. Kita buat penjaga-penjaga itu pingsan dulu. William melangkah maju dan menghilang dari tempatnya berdiri. Jekyll tertawa pelan, saat ia juga menghilang, meninggalkan Ian bersama Aeton. Beberapa detik kemudian, kedua penjaga yang menyedihkan itu pun takluk dan menjalani interogasi mengerikan Jekyll. Untuk pertama kalinya, William dapat menyaksikan betapa jahatnya metode dokter gigi itu dalam mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Saat itulah ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak membuat Jekyll marah. Konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak mampu ia alami. Setelah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, Jekyll memastikan untuk menyingkirkan kedua penjaga itu tanpa meninggalkan bukti apapun. Baru setelah perbuatan itu dilakukan, William menjemput Ian dari tempat persembunyian mereka. Sekarang saatnya memasuki domain tersembunyi. Rencana pertempuran yang mereka sepakati sebenarnya sederhana. Tidak seorang pun dari Deus diizinkan meninggalkan tanah abadi hidup-hidup. Siapa kalian, Ark? Berhenti, penyusup Gah. Jekyll dan William tidak mengizinkan anggota Deus manapun untuk memanggil bala bantuan setelah memasuki portal. Meskipun kedua penjaga yang mereka interogasi memberitahu mereka bahwa mereka memiliki kurang dari 100 orang di dalam domain tersembunyi, mereka tetap tidak mempercayai kata-kata mereka sepenuhnya. Kekuatan spiritual di domain ini tidak dapat dipercaya, kata Ian setelah mengamati sekelilingnya. Jelas, tempat ini telah dibiarkan tidak terganggu selama berabad-abad. Jekyll mengangguk setuju, ini adalah harta karun yang menunggu untuk dijarah. Sekarang aku bisa mengerti mengapa orang-orang ini merahasiakan tindakan mereka. Aeton yang bertengger di atas bahu William berkicau dengan bangga. Berkat kontribusinya, mereka dapat menemukan domain tersembunyi ini yang telah dirahasiakan sejak kerajaan Helan didirikan. Pandangan William terfokus pada pulau terapung di langit. Entah mengapa, dia merasa ada sesuatu di pulau itu yang memanggilnya. Tiba-tiba, belati yang dipercayakan kepadanya oleh Raja Nuh terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Belati itu melayang di depan William dan berdenyut dengan cahaya merah. Saat itu, ketika dia mencoba menggunakan keterampilan penilaiannya untuk mengidentifikasi belati itu, dia tidak dapat memperoleh informasi apapun tentangnya. Namun, setelah meningkatkan kelas pekerjaan utamanya, fungsi-fungsi tertentu dari keilahian Gavin juga telah ditingkatkan. William meraih belati yang melayang itu dan segera menggunakan keterampilan penilaiannya pada belati itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari relik sang penjaga sumpah lebih besar dari relik dari era para dewa. Untuk menemukan rahasia keabadian, Raja pertama Kerajaan Helan menuangkan sumber daya kerajaan untuk mengembangkan domain tersembunyi ini. Raja pertama adalah Archmage yang sangat kuat yang mengkhususkan diri dalam sihir hitam, dan juga orang yang berhati-hati. Setelah menemukan relik yang hilang dari era para dewa, dia memutuskan untuk membatasi domain itu untuk mencegah segala bentuk pelarian. Ini untuk memastikan bahwa tidak seorang pun akan dapat menginjakkan kaki di benteng tempat kekuatan kuno di penjara. Hanya pemegang Relic of the Oathkeeper yang akan dibebaskan dari pembatasan dan dapat memperoleh akses ke benteng terbang yang disebut Avalon. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah ini hanya kebetulan? Pikir William sambil menatap belati di tangannya. Ketika Raja Nuh memberinya belati bersarung untuk disimpan dengan aman, ia mengira itu hanya sesuatu yang dilakukan Raja secara tiba-tiba. Namun, ini jauh dari kebenaran. Raja Nuh telah mengetahui bahwa para pangeran bersikap aneh sejak mereka menghubunginya untuk membicarakan kunci penjaga sumpah. Yang tidak diketahui oleh Pangeran Lionel dan Pangeran Rufus adalah bahwa sebenarnya ada dua kunci yang diberikan kepada masing-masing Raja Kerajaan Helan.
Salah satunya adalah kunci penjaga sumpah. Yang lainnya adalah relik penjaga sumpah. Kunci penjaga sumpah hanyalah replika untuk memasuki domain tersembunyi. Di sisi lain, relik penjaga sumpah tidak hanya berfungsi sebagai kunci untuk membuka domain tetapi juga relik penting untuk menyediakan akses ke benteng terbang, Avalon. Di antara keduanya, relik penjaga sumpah adalah yang paling penting dan Raja Nuh mengerti bahwa ia harus mempercayakannya kepada seseorang yang dapat dipercayainya. Meskipun ia tidak tahu di mana domain tersembunyi berada, ia percaya bahwa selama William memegang relik tersebut, tidak seorang pun akan dapat memanfaatkan domain yang telah diwariskan kepada keluarga kerajaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentu saja, Raja punya alasan lain mengapa ia melakukan ini. Selama upacara pernikahan Matthew dan Leah, penasihat raja yang paling terpercaya telah pergi ke Lon sebagai wakil raja. Ia mengenakan artefak khusus yang menyembunyikan penampilan aslinya, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya selama acara berlangsung. Ia juga orang yang telah menyaksikan perilaku aneh William dan diam-diam mengikutinya. Meskipun ia tidak 100% yakin bahwa Williamlah yang telah memanipulasi badai petir, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itulah yang terjadi. Setelah melaporkan kejadian ini kepada Raja Nuh, ia dan penasihatnya memutuskan untuk menyimpan rahasia ini untuk diri mereka sendiri, sampai saatnya William memutuskan untuk mengungkap rahasia ini sendiri. Karena itu, penguasa kerajaan Helan merasa bahwa relik kuno akan aman di tangan William, karena mereka yang dapat menggunakan kekuatan petir juga secara diam-diam disebut oleh keluarga kerajaan di dunia Hestia sebagai kutukan segala kejahatan. Menarik, gumam Jekyll sambil berjalan menuju William untuk memeriksa belati di tangannya. Rune yang terukir di belati ini sangat kuno. Bahkan seseorang yang berpengetahuan sepertiku tidak dapat menguraikan makna di baliknya. William mengembalikan belati ke dalam cincin penyimpanannya dan melirik pulau terapung di langit. Sekarang bukan saatnya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Yang lebih penting adalah mereka menyingkirkan semua agen Deus yang saat ini menjelajahi wilayah itu. Mereka juga khawatir Connor akan kembali dengan lebih banyak bala bantuan. Jika itu terjadi, meskipun mereka bertiga kuat, mereka tetap akan kesulitan menghadapi mereka semua pada saat yang bersamaan. Mari kita buru anggota Deus terlebih dahulu, kata William. Setelah itu, kita perlu menemukan cara untuk menyegel domain ini atau memindahkannya ke lokasi lain. Kita tidak bisa membiarkan Deus mengamankan tanah abadi apapun yang terjadi. Jekyll menyeringai karena William sama seperti James dalam hal harta karun. Si tua itu punya kalimat favorit setiap kali menjarah bandit. Tidak ada kejahatan untuk mencuri dari pencuri. Namun, ketika Jekyll bertanya kepada James mengapa dia menggeledah perbendaharaan Akademi Kerajaan Helan, si Tuakut mengatakan hal yang sangat lucu. Aku tidak mencuri dari perbendaharaan Akademi Kerajaan. Aku mencuri harta karun yang dicuri organisasi dari Akademi Kerajaan. Tidak ada kejahatan untuk mencuri dari pencuri. Jekyll cukup yakin bahwa William juga memiliki pola pikir yang sama persis. Namun, dia tidak keberatan sedikit pun. Bagaimanapun, Half-Elf dan dia berada di pihak yang sama. Setelah episode singkat itu, William memanggil binatang buas dari domain 1000 binatang. Mereka tidak punya banyak waktu, jadi dia memutuskan untuk melakukan pembersihan menyeluruh di domain menggunakan semua tenaga yang dimilikinya. Soglaf hampir meneteskan air liur saat merasakan kepadatan kekuatan spiritual yang padat di udara. Dia kemudian menatap rekan bisnisnya dengan seringai lebar di wajahnya. Sejak dia mulai menemani bocah itu dalam petualangannya, dia selalu berhasil mendapatkan banyak hal, entah itu daging monster, inti binatang buas, dan bahkan sumber daya yang tidak dapat ditemukan di hutan tempat dia tinggal. Karena itu, dia memutuskan untuk berbicara dengan bocah itu dan menegosiasikan kontrak baru di mana dia akan memainkan peran yang lebih aktif. Tentu saja, ini juga akan memberinya lebih banyak hadiah. Kronos, Aslan, serta Ibex perang Amorian lainnya juga dipanggil untuk bergabung dalam operasi pembersihan. Sudah sangat lama sejak mereka beraksi dan mereka ingin menguji kekuatan mereka melawan lawan yang kuat. Blood Eagle bertengger di atas bahu William. Karena ada pembatasan terbang, itu tidak akan banyak membantu selain merasakan lokasi manusia di domain. Di sisi lain, burung-burung pemarah terpaksa tinggal di dalam domain 1000 binatang karena mereka tidak dapat membantu sama sekali. Selain tidak dapat terbang, William takut burung-burung pemarah akan mulai mengumpat dengan keras, memberi tahu musuh-musuh mereka bahwa ada penyusup di tanah-tanah abadi.
Pergilah dalam tim yang terdiri dari 4 orang dan cari setiap sudut dan celah domain ini, perintah William. Begitu kalian menemukan musuh, hadapi mereka segera. Jika memungkinkan, tangkap mereka hidup-hidup. Jika tidak memungkinkan, bunuh mereka. Para binatang buas menggeram, menjerit, dan menjerit saat mereka menanggapi perintah William. Jekyll pergi sendiri, sementara William, Ian, Aeton, dan Blood Eagle membentuk tim untuk mencari anggota Deus. Mereka tahu bahwa mereka harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sementara itu, di dalam benteng terbang Avalon, makhluk kuno membuka matanya. Makhluk itu merasakan relik sang penjaga sumpah dan tahu bahwa seseorang telah menyusup ke dalam wilayahnya. Suara gemeretak bergema di benteng saat makhluk-makhluk mulai bangkit dari tidur mereka. Ratusan ribu bola cahaya hijau menyala seperti obor di tengah kegelapan. Bodoh, manusia fana, sebuah suara serak berbicara dari dalam benteng. Tanah abadi, milik mayat hidup, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk tetap tinggal, adalah saat kalian semua mati. Apakah kau merasakan sesuatu yang aneh? Salah satu anggota Deus bertanya kepada kawan di sampingnya. Apa maksudmu aneh? Jawab kawannya, aku merasa seperti kita sedang diawasi atau semacamnya. Jangan terlalu paranoid, kawan. Tidak ada apa-apa di domain ini selain Froark. Apa yang murobewah? Soglav dan doppelgangernya menyerang kedua pria itu menggunakan kemampuan Shadow Punk, membuat keduanya pingsan. Dia kemudian menggunakan cambuk kegelapannya untuk mengikat mereka berdua sebelum menyeret mereka kembali ke tempat pertemuan mereka. Hal yang sama terjadi di seluruh domain saat Legiun William menyapu domain untuk menangkap atau melenyapkan anggota Deus. Itu adalah tugas yang cukup berat karena domain itu cukup luas. Meskipun demikian, William berhasil menangkap setengah dari anggota Deus setelah 2 hari. Agen-agen ini tidak lemah dan sebagian besar dari mereka melakukan perlawanan. Yang bagus, ada beberapa kasus ketika beberapa anggota Legiun William berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, untungnya mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui telepati dan berhasil mengeroyok target mereka. Seperti biasa, William menyerahkan interogasi kepada Jekyll sementara dia dan bis lainnya melanjutkan pencarian mereka. 6 hari kemudian, semua anggota Deus telah ditundukkan. Bagian yang hebat dari operasi mereka adalah mereka berhasil mendapatkan peta yang telah dibuat dengan susah payah oleh para agen. Bagi William, ini adalah keuntungan besar karena mereka tidak perlu lagi berusaha keras untuk memetakan domain sendiri. Selain itu, dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa 3 hari di dalam Undying Lands setara dengan 1 hari di dunia nyata. Ini mengurangi kekhawatirannya tentang Connor yang akan segera kembali. Saya mengumpulkan semua informasi yang bisa saya dapatkan dari mereka, Jekyll melaporkan saat dia mendekati William yang sedang sibuk membaca informasi yang ada di peta. Apakah mereka mengatakan sesuatu yang belum kita ketahui? William bertanya, hanya beberapa hal, dan sebagian besarnya adalah tentang jatuhnya kerajaan Helan sepenuhnya ke tangan mereka. Mereka sekarang fokus untuk membawa lebih banyak orang ke sini guna mengumpulkan sumber daya untuk organisasi mereka. Petik 2. Begitu, William mendesah. Ia dan Jekyll tahu bahwa tinggal di dalam domain untuk waktu yang lama akan berbahaya bagi mereka. Selain itu, begitu Connor mengetahui bahwa ada orang lain yang telah menemukan pintu masuk ke Tanah Abadi, ia pasti akan menambah jumlah penjaga yang akan ditempatkan untuk melindunginya. Saat ini, William tidak memiliki tenaga untuk menghadapi Deus. Semua anggota Ordo Kesatria telah kembali ke kampung halaman mereka untuk memeriksa situasi terkini keluarga mereka. Ia tahu bahwa ia tidak dapat mengandalkan mereka untuk membantunya saat ini. Ada juga masalah pulau terapung di langit. William sangat tergoda untuk menjelajahinya, tetapi waktu tidak berpihak padanya. Sistem, apakah ada cara bagi kita untuk memindahkan domain ini? William kehabisan pilihan, jadi dia memutuskan untuk meminta rekomendasi sistem. Kurang dari host, setelah menganalisis domain, saya menemukan bahwa strukturnya mirip dengan cincin penaklukan. Monumen di luar domain ini berfungsi sebagai wadah, yang mirip dengan cincin di tangan Anda. Kurang dari selama kita dapat memindahkannya, maka kita dapat membawa domain ini bersama kita. Namun, hanya ada satu masalah besar. Lebih besar dari, dan itu, kurang dari monumen itu terhubung ke seluruh lembah tersembunyi. Untuk mengambil monumen itu, kita harus mengambil seluruh lembah juga. Lebih besar dari, William mengusap wajahnya dengan kedua tangan.
Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu, tetapi kenyataan itu masih membuat kepalanya sakit. Apakah ada yang bisa kita lakukan? William tidak mau menyerah. Bahkan hanya menutup pintu masuk untuk mencegah orang lain masuk sudah cukup. Kurang dari monumen itu dibuat dari era para dewa. Monumen itu memiliki rune yang sangat kuat yang tertulis di atasnya. Menyegelnya bukanlah suatu pilihan. Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah mengambil alih seluruh domain secara keseluruhan. Dan bagaimana kita melakukannya? Tanya William. Kurang dari kita akan membutuhkan 1 juta poin dewa untuk menggabungkan tanah abadi dengan domain 1000 binatang. Lebih besar dari, William melihat poin dewanya yang menyedihkan dan merasakan sakit hatinya. Saat ini, dia hanya memiliki 2.980 poin dewa. Hampir mustahil baginya untuk melakukan apa yang sistem coba capai. Dari mana kita akan mendapatkan 1 juta poin dewa? William menatap langit dengan pasrah. Poin dewa tidak jatuh begitu saja dari langit. Saat William merasa tertekan, serangkaian suara notifikasi muncul dari halaman statusnya. Sistem memberitahu anak laki-laki berambut merah itu bahwa dia menerima beberapa lembar surat dari toko dewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari surat 1 lebih besar dari. Pengirim, No Loli No Life. Subjek, pinjaman poin dewa. Halo, ini Lolita termanis. Selamat, kamu telah terpilih di antara banyak kandidat untuk mendapatkan pinjaman dari Loli termanis di Multiverse. Terlampir dalam surat ini adalah 200.000 poin dewa. Pinjaman ini harus dibayar dalam waktu 10 tahun dengan bunga 0%. Jika pinjaman tidak dibayar dalam waktu 10 tahun, kamu tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak dengan Lolita lucu ini saat kamu meninggal nanti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari surat 2 lebih besar dari. Pengirim, Sim King. Subjek, pinjaman poin dewa. Halo, ini Sim King. Selamat, kamu telah terpilih di antara banyak kandidat untuk mendapatkan pinjaman dari pria paling ramah di Multiverse. Terlampir dalam surat ini adalah 200.000 poin dewa. Pinjaman ini harus dibayar dalam waktu 10 tahun dengan bunga 0%. Jika pinjaman tidak dibayar dalam waktu 10 tahun, Anda akan dipaksa menikahi 100 wanita dalam kurun waktu 1 tahun. Jika Anda tidak ingin mati karena snusnu, sebaiknya Anda meningkatkan stamina Anda, kawan terkasih. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari mil 3 lebih besar dari. Pengirim, si jahe tua masih pedas. Subjek, pinjaman poin dewa. Halo, saya mungkin sudah tua, tetapi saya masih pedas. Selamat, Anda telah dipilih di antara banyak kandidat untuk mendapatkan pinjaman dari pria paling berbudi luhur, elegan, dan karismatik di Multiverse. Terlampir dalam email ini adalah 200.000 poin dewa. Pinjaman ini harus dibayar dalam waktu 10 tahun dengan bunga 0%. PS, selain poin dewa, ada juga tongkat kayu yang disertakan dalam email ini. Pastikan untuk memberikannya kepada seorang gadis kecil bernama Hawa. Ini sangat penting. Dia memiliki banyak potensi dan akan sia-sia jika dia menjadi pendeta dewa lain di masa depan. Semua hal baik harus tetap ada dalam keluarga. Bahasa Indonesia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari mil 4 lebih besar dari. Pengirim, One Night Stand. Perihal, pinjaman poin dewa. Halo, saya butuh One Night Stand. Terlampir dalam surat ini adalah 200.000 poin dewa. Pinjaman ini akan dibayarkan saat Anda mengunjungi kuil para dewa berikutnya. PS, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu istri Anda tentang hal itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari mil 5 lebih besar dari. Pengirim, Donger 4 Ever. Perihal, pinjaman poin dewa. Terlampir dalam surat ini adalah 200.000 poin dewa. Saya akan mengirimkan barang itu melalui surat lain. Anda tidak perlu membayar saya kembali karena saya kaya. PS, ingat janji Anda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari mil 6 lebih besar dari. Pengirim, Donger 4 Ever. Perihal, Donger. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudut bibir William berkedut begitu dia selesai membaca semua korespondensi yang diterimanya dari toko dewa. Dia tidak menyangka bahwa poin dewa yang kurang darinya benar-benar jatuh dari langit. Cukup mudah untuk mengetahui siapa pengirim surat itu.
Namun, ia tetap terkejut saat melihat One Night Stand dan Donger 4 Ever juga turut membantunya mengatasi dilemanya. Meski isi surat dari One Night Stand itu merepotkan, ia mengira Dewi Nafsu hanya menggodanya. Mengenai surat terakhir dari Donger 4 Ever, William tidak berani membukanya. Ia takut jika menyentuh surat berbahaya itu, ia akan melepaskan malapetaka yang mengerikan ke dunianya. Lebih baik aman daripada menyesal, pikir William sembari mengabaikan surat terakhir yang diterimanya dari Godshop. Tetap saja, aku tidak tahu kalau dewa bisa meminjamkan poin dewa. William menutup kedua tangannya dan menempelkan kedua tangannya untuk memanjatkan doa dalam hati kepada para dewa yang selalu ada untuk mendukungnya dari surga. Ia berterima kasih kepada mereka atas cinta dan dukungan mereka dan berjanji untuk membalas mereka sesegera mungkin. William tahu bahwa dewa pelindungnya saat ini sedang memulihkan diri dari serangan balik yang diterimanya dari pertempuran melawan cacing astral. Ia merasa sedih karena Gavin terluka karenanya. Semoga kau segera pulih, Gavin. William mengakhiri doanya di dalam hatinya sebelum mengambil poin dewa dari kotak surat. Karena sekarang ia memiliki jumlah poin dewa yang diperlukan di tangannya, sudah waktunya untuk mencuri domain itu dari tangan organisasi setelah mendapatkan pinjaman 1 juta poin dewa dari beberapa sponsor. William memutuskan untuk membawa seluruh lembah tersembunyi ke dalam wilayah kekuasaannya. Karena monumen kuno telah menyatu dengan tanah itu sendiri, mustahil untuk tidak membawa lembah itu saat ia memindahkan pintu masuk tanah abadi ke dalam wilayah kekuasaannya. Ketika Jekyll mendengar penjelasan William, ia mengira bahwa anak itu telah menjadi gila karena pembunuhan itu. Bisakah kau ulangi apa yang kau katakan? Jekyll bertanya sambil menatap William dengan cara yang aneh. Aku akan membawa seluruh wilayah ini bersamaku, jawab William sambil tersenyum. Aku tahu kedengarannya tidak masuk akal, tetapi percayalah, aku bisa mewujudkannya. Mereka telah keluar dari wilayah tersembunyi dan saat ini berdiri di depan monumen yang berfungsi sebagai pintu masuknya. Ian dan Psoglav juga menatap William seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya. Meskipun mereka hanya menghabiskan waktu sebentar di dalam tanah abadi, mereka mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil secara keseluruhan seolah-olah itu hanyalah kubis dari pertanian. William tahu bahwa tidak seorang pun dari mereka akan mempercayainya, dan dia sama sekali tidak terkejut akan hal itu. Terus terang, dia juga tidak tahu bagaimana sistem akan melakukannya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah percaya bahwa hal itu akan menjadi kenyataan. Baiklah, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Jekyll. Meskipun dia masih ragu, dia memutuskan untuk mempercayai William sekali ini saja. Dia juga ingin melihat bagaimana bocah berambut merah itu akan melakukannya. Jekyll tahu bahwa dia sendiri tidak akan dapat membawa pergi seluruh wilayah itu, bahkan jika dia menggunakan wujud aslinya. Tolong bawa Ian dan Psoglav ke tempat Dev berada dan tinggalkan lembah itu secepat mungkin, jelas William. Aku tidak ingin kalian semua terlibat dalam apa yang akan terjadi. Jekyll dengan enggan menganggukkan kepalanya dan membawa Ian dan Psoglav bersamanya. Ian menatap William dengan khawatir, tetapi William hanya tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika ketiganya telah meninggalkan lembah tersembunyi, William memfokuskan perhatiannya pada monumen di depannya. Sistem, saya siap, kurang dari dimengerti, lebih besar dari, kurang dari tuan rumah, mohon persiapkan diri Anda. Lebih besar dari, kurang dari memulai penggabungan domain. Lebih besar dari, kurang dari menggabungkan sumber daya, lebih besar dari. Kurang dari fase pertama dimulai, lebih besar dari. Begitu sistem menyelesaikan pengumumannya, seluruh lembah tersembunyi mulai berguncang. Para binatang yang tinggal di dalamnya meraung dalam kebingungan dan ketakutan saat tanah tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun tiba-tiba mengalami gempa bumi. Para binatang terbang segera terbang ke langit, sementara mereka yang berkeliaran di tanah itu berlarian dengan panik. Semua penduduk lembah tersembunyi mulai melarikan diri ke berbagai arah. William tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka karena dia sibuk berusaha menjaga keseimbangannya. Dia telah menancapkan tongkat kayu itu di tanah dan menggunakannya sebagai penyangga agar dirinya tidak terombang-ambing karena guncangan tanah. Sistem telah memberitahunya bahwa dia harus tetap sedekat mungkin dengan monumen agar pemindahannya berhasil. William tidak menyadari bahwa seluruh cobaan itu, secara harfiah, akan menjadi pengalaman yang mengguncang bumi. Ian, Jekyll, Psoglav, dan Dev, yang saat ini terbang. Tidak jauh dari lembah tersembunyi, melihat pemandangan yang luar biasa.
Lembah itu mulai terlepas dari sekelilingnya dan perlahan-lahan naik. Sementara ini terjadi, beberapa binatang melompat dari tepi lembah, sementara lembah itu masih beberapa meter di atas tanah. Mayoritas dari mereka adalah binatang kelas D dan kelas C. Bahkan ada beberapa binatang kelas B di antara mereka. Mereka semua tercengang oleh apa yang terjadi pada tempat perburuan lama mereka. Kurang dari fase pertama selesai. Lebih besar dari. Kurang dari memulai fase kedua, lebih besar dari. Sama seperti yang terjadi di pegunungan Kirintor, sistem untuk sementara waktu membentuk domain Dewa Semu. Ini adalah satu-satunya cara untuk menggabungkan domain 1000 binatang dan lembah tersembunyi secara paksa. Sementara itu di dalam benteng terapung di Tanah Abadi. Petik 2. Seseorang mencoba untuk membengkokkan kenyataan, kata suara serak dengan keterkejutan yang tak tersamar. Petik 2. Manusia bodoh, apakah kau pikir bahwa kau dapat mengambil Tanah Abadi sesukamu? Seberkas cahaya gelap raksasa melesat dari benteng menuju gerbang Tanah Abadi. Cahaya itu melewati gerbang dan melintasi ruang dan waktu. Kurang dari darurat, lebih besar dari. Kurang dari darurat, lebih besar dari. Kurang dari gelombang energi gelap yang kuat akan melewati monumen. Tuan rumah, bersiaplah. Lebih besar dari. Tepat setelah sistem memperingatkan William tentang serangan yang datang dari domain, gelombang energi gelap meletus dari monumen dan turun ke William seperti gelombang pasang. Tepat sebelum gelombang itu akan menimpanya, kerah di leher William bersinar terang. Pada saat yang sama, permata biru yang tertanam di dadanya bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Tato mawar hitam, dengan permata biru di tengahnya, muncul di dada William dan dengan paksa menelan massa energi gelap dengan kecepatan tinggi. Segera, penghalang sihir gelap raksasa menyelimuti seluruh lembah yang masih mengambang di udara. Para penonton yang menonton dari luar tidak tahu apakah ini bagian dari rencana William atau tidak. Jekyll mengerutkan kening karena dia sempat merasakan kehadiran makhluk yang sangat kuat di dalam lembah. Dr. Gigilon yakin bahwa itu bukan milik William karena kehadiran yang dirasakannya berada di alam yang jauh melampaui kemampuan anak itu saat ini. Dewa Semu, Jekyll menyipitkan matanya. Aku yakin, itu milik Dewa Semu. Dewa Semu adalah makhluk yang telah mencapai puncak alam binatang segudang. Mereka hanya selangkah lagi menjadi Dewa Semu sepenuhnya dan Jekyll yakin bahwa yang bertanggung jawab atas fenomena ini adalah makhluk yang lebih kuat darinya. Namun, pemahaman ini tidak membantu situasi saat ini. Jekyll tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk menyelamatkan bocah itu dari bahaya. Bagaimanapun, William adalah satu-satunya putra orang itu. Seseorang yang diakui Jekyll sebagai teman paling berharga dalam hidupnya. Mendekatlah sedekat mungkin dengan lembah. Perintah Jekyll, aku akan menyelamatkan William. Dave menggertakkan giginya saat dia dan Leonhard terbang menuju lembah yang melayang di langit. Namun, tepat sebelum Jekyll hendak melompat, seluruh lembah tersembunyi menghilang tepat di depan mata mereka di suatu tempat antara alam dewa dan kenyataan. Ada sebuah lembah yang mengambang. Sebuah bola energi gelap yang terkonsentrasi berdenyut di dalam gua tempat monumen itu berada. Karena campur tangan sistem yang tiba-tiba, integrasi monumen dan wilayah William sendiri terpaksa dihentikan. Sistem tidak berani melanjutkan penggabungan, sementara William masih pingsan dan tenggelam dalam energi gelap. Di dalam bola kegelapan yang terkonsentrasi itu, sebuah cahaya biru kecil berdenyut dalam irama yang stabil. Itu terus menyerap sihir gelap di tempat yang cepat seolah-olah itu adalah orang miskin yang tidak makan selama berhari-hari. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari. Memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan penyihir kegelapan telah naik level. Bahasa Indonesia, lebih besar dari. Kurang dari poin XP yang diperoleh, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari poin XP yang diperoleh, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari poin XP yang diperoleh, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari poin XP yang diperoleh, 5.000 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Poin kesehatan, 7.238 per 10.000. Mana, 17.500 per 17.500.
Kelas pekerjaan, Quickshot Shepherd level 13. Subkelas, Dark Wizard level 20. Kurang dari kekuatan, 55, plus 10, lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 50, plus 10, lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 30, plus 10, lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 60, plus 10, lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 45, plus 30, lebih besar dari. Statistik XP, 122.391 per 438.257. Dark Wizard level 20. Kelas pekerjaan XP, 25.250 per 75.976. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan penyihir kegelapan telah naik level lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. XP statistik, 173.117 per 438.257. Penyihir kegelapan level 21. XP kelas pekerjaan, 4.274 per 85.016. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat sebelum William terkena energi gelap, sistem telah mengganti subkelasnya menjadi penyihir kegelapan. Ketika kelas pekerjaan ini diperlengkapi, ketahanan William terhadap kerusakan sihir gelap ditingkatkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Collar of Wisteria dan Spirit Core bekerja sama untuk mengubah energi gelap menjadi energi roh, yang membantu memperkuat tubuh dan dunia spiritual William. Dengan berlalunya setiap jam, bola energi gelap yang terkonsentrasi menyusut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari memperoleh poin XP, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan penyihir kegelapan telah naik level. Lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Statistik XP, 258.859 per 438.257. Penyihir kegelapan level 22. Kelas pekerjaan XP, 726 per 94.250. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam setelah bola energi gelap menghilang, William akhirnya membuka matanya, tubuhnya terasa sakit di sekujur tubuh, seakan-akan ia telah diinjak-injak oleh kawanan Ibexes perang Amorian. Butuh beberapa menit lagi sebelum dia bisa bertanya kepada sistem tentang apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Kurang dari selamat tuan rumah. Kelas pekerjaan penyihir kegelapan Anda telah mencapai level 22. Lebih besar dari. William berkedip sebelum dia buru-buru membuka halaman statusnya untuk melihat apakah sistem hanya menggodanya. Setelah memeriksa statistiknya untuk ketiga kalinya, senyum muncul di wajah William saat dia diam-diam berterima kasih kepada siapapun yang bertanggung jawab untuk memberinya peningkatan poin pengalaman gratis. Kurang dari tuan rumah, tolong dengarkan aku. Saat ini kita berada dalam situasi berbahaya. Saat ini, kita melayang di antara dunia nyata dan domain dewa. Jika tuan rumah tidak segera bertindak, kita tidak akan dapat kembali ke Hestia. Berdasarkan perhitunganku, kita hanya punya waktu 15 menit untuk menyelesaikan penggabungan domain sebelum kita terjebak di sini selamanya. Lebih besar dari. Fik, cepat, mulai ulang penggabungan. William buru-buru memerintahkan sistem. Kurang dari memulai kembali penggabungan domain, lebih besar dari. Kurang dari fase kedua dimulai, lebih besar dari. William memfokuskan seluruh perhatiannya pada monumen itu saat ia membantu sistem untuk secara paksa menempelkan lembah tersembunyi ke domain 1000 binatang miliknya. Untungnya, tidak ada serangan lain yang datang dari Tanah Abadi, yang memungkinkan William untuk menyelesaikan penggabungan. Kurang dari host, aku akan membuka portal melalui ruang dan waktu untuk mengembalikanmu ke duniamu, pastikan untuk memasukinya sesegera mungkin. Lebih besar dari. Dimengerti. Kurang dari 3 lebih besar dari. Kurang dari 2 lebih besar dari. Kurang dari 1 lebih besar dari. Kurang dari perobekan ruang dan waktu secara paksa dimulai. Lebih besar dari. Sebuah portal kecil yang lebarnya hanya 1 meter muncul di hadapan William. Ia tidak ragu-ragu dan memasukinya dengan kepala terlebih dahulu,
karena ia tahu bahwa sistem tidak dapat mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Setelah memasuki portal itu, William mendapati dirinya jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Untungnya, ia hanya jatuh 5 meter di atas tanah, dan mampu membalikkan tubuhnya sedikit, jadi ia tidak mengalami cedera sama sekali. Namun, sebelum ia bahkan dapat menilai sekelilingnya, ia merasakan bilah tajam di lehernya. "Jangan bergerak," suara yang familiar memerintahnya dari belakang. Ia tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa pemilik suara itu. "Priscilla, apakah kau mencoba membunuh Knight Commandermu yang cantik jelita dan luar biasa?" tanya William dengan nada menggoda. Panglima William." Priscilla buru-buru mencabut bilah pedang yang ditekankan ke leher William dan mundur. William menoleh dan menatap wanita cantik berambut hitam itu dengan heran. "Senang bertemu denganmu di sini, Priscilla." William menatap wakil komandannya yang sudah lama tidak ia temui. Pada saat itulah ia menyadari bahwa lingkungannya saat ini agak gelap dan kering. "Di mana anggota Ordok Satria lainnya?" tanya William. "Di mana kita?" Priscilla menatap William dengan tatapan yang rumit. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan half-elf itu karena dia tidak tahu di pihak mana William berada. Untungnya, ada seseorang di gua bawah tanah yang luas itu yang datang menyelamatkannya. "Izinkan saya menjawab pertanyaan itu untuk Anda, Sir William." Sebuah suara yang sehalus sutra memasuki telinga William dari belakang. William menoleh dan berhadapan langsung dengan seorang bidadari cantik dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan. Half-elf itu bersumpah bahwa dia belum pernah melihat mata coklat seindah milik wanita itu, yang seolah menatap menembus jiwanya. Perasaan yang familiar menguasai tubuhnya saat Putri Sidoni berjalan ke arahnya. Wanginya menyerang indranya saat dia dengan lembut membelai sisi wajah William, sambil menatap lurus ke matanya. "Berlututlah," perintah Putri Sidoni. "Mulai sekarang, kau akan menjadi kesatriaku, pelindung pribadiku yang akan bersamaku seumur hidup. Berlututlah, Sir William, dan cium tanganku untuk menunjukkan kesetiaanmu yang tak pernah pudar. Sebagai balasannya, aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik dan menemanimu sampai akhir hayatmu." Putri Sidoni menatap half-elf tampan di depannya dan memberinya senyum termanisnya. Dia telah mengubah banyak orang menjadi budak pribadinya, tetapi dia harus mengakui bahwa bocah berambut merah itu memiliki tempat khusus di hatinya. Bahkan Morgana tidak mengeluh tentang menjadikan William ksatria berbaju zirah berkilau mereka. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, kedua gadis itu merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka menatap mata hijau muda William yang sebening zamrud yang dipoles. Putri Sidoni dan Morgana memperhatikan saat bocah itu, yang mereka sukai, mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih sayang.